Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segenap karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga berbagai macam ketaatan dapat kita kerjakan dan dapat kita amalkan, dan semua atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala haula wala quwwata illa billah, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pembahasan kajian kita di malam hari ini mungkin masih sifatnya umum ya, dan mungkin sebagian hadis-hadisnya sudah diketahui oleh kita, tetapi sifat manusia adalah seorang makhluk yang memang butuh sering diingatkan. Walaupun nasihat itu sudah dihafalkan, walaupun peringatan itu sudah sering disampaikan, tetapi namanya manusia butuh senantiasa diingatkan, dievaluasi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan wahai Muhammad kepada mereka, karena sesungguhnya peringatan itu, jadi pengingatan dari apa yang sudah diketahui atau yang belum diketahui, diingatkan kembali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang di dalam hatinya ada iman. Tetapi kalau orang di dalam hatinya tidak ada iman, maka peringatan tidak bermanfaat. Bahkan yang selama ini sudah dia hafalkan, sudah sering dia kaji, tetapi kalau tidak bermanfaat untuk dirinya, maka mungkin ini menunjukkan akan kecacatan dan kelemahan imannya. Maka semoga nasihat yang singkat ini insya Allah bermanfaat untuk diri kita, saya pribadi khususnya, dan semua kita, walaupun mungkin sering dibahas ya, apalagi di hari-hari menuju bulan Ramadan. Baik, sesuai dengan yang diajukan ya, tema berkaitan dengan keutamaan Al-Quran dan bulan Ramadan, berbicara tentang keutamaan. Itu dalam bahasa Arabnya adalah fadilah. Fadilah, atau dengan bentuk jamaknya adalah fadail. Nah, makanya pernah dengar mungkin ya, fadilah amal. Ya, buku fadilah amal. Atau kalau dengan bentuk jamaknya adalah fadail a'mal atau fadail amal. Maksudnya apa? Ya, keutamaan dari sebuah amalan. Secara umum, amal soleh pasti memiliki keutamaan. Tetapi memang secara khusus ada amal-amal soleh yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dikatakan Nabi SAW juga dalam hadis, memiliki keutamaan tersendiri yang Nabi SAW atau Allah katakan memang secara khusus ini keutamaan ada pada amalan-amalan tertentu. Nah, di antara hikmah Allah dan Nabinya SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan dari sebuah amalan untuk apa? Memotivasi manusia agar mereka mau mengamalkan amalan tersebut. Sebagaimana perkara duniawi saja. Coba keutamaan bekerja di mana?
Ahas ASKI. Keutamaan bekerja di PT Anu, perminyakan, pertambangan. Kenapa orang memilih pekerjaan itu? Karena ada keutamaan yang dijanjikan. Nah, kenapa untuk perkara duniawi kita berlomba? Di mana janji-janji tersebut sifatnya sementara dan akan sirna. Sedangkan janji yang Allah katakan itu tidak akan sirna dan sifatnya selama-lamanya. Kenapa kita lebih terdorong dengan motivasi dan janji-janji manis dari para makhluk dibandingkan Sang Khaliq? Nah, itu salahnya kita. Ya, maka sengaja Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan dari sebuah amal, walaupun tidak sedikit hadis-hadis palsu ya berkaitan dengan fadilah amal. Banyak, apalagi di Sya'ban gitu ya. Banyak, barang siapa yang menyebarkan ini maka datang 100 juta malaikat menaungi tidurnya dan lain-lain lah. Nah, itu namanya apa? Fadilah amal. Dan tidak sedikit fadilah amal itu dari hadis-hadis palsu. Nah, tetapi dari hadis-hadis yang sahih sangat banyak. Maka al-hadis as-sahih ghunyatun. Itu kata para ulama. Hadis yang sahih itu udah cukup gitu. Kita jangan enggak butuh dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, enggak butuh, karena hadis sahih itu sudah cukup untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Sebagai motivasi, sebagai dorongan agar kita beramal semata-mata mengharapkan apa yang Allah janjikan untuk kita. Terutama janji berkaitan dengan kehidupan akhirat. Itu keutamaan ya, bahasa Arabnya fadilah atau fadail. Nah, sekarang berbicara tentang fadilah Al-Quran atau keutamaan Al-Quran. Ya, sangat banyak tentunya, jamaah azanillahu wa iyyakum. Yang pertama yang ingin kami sampaikan di antara keutamaan Al-Quran yaitu orang yang berkaitan dengan Quran, entah itu membacanya, entah itu mentadaburinya, mengajarkannya, maka dia menjadi manusia terbaik yang dikatakan Nabi SAW. Ya, kita sudah sering dengar dan kita sudah bahkan mungkin menghafalnya ya. Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini sering dibahas, tetapi ada satu yang perlu kita garis bawahi. Sekali lagi kita kaitkan dengan kehidupan kita. Coba seandainya Pak, kita dipuji sama manusia Pak. Nah, bukan seandainya, bahkan mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang terbaik di keluarga saya, misalnya orang tua kita mengatakan anak saya yang paling baik ini si fulan. Itu pasti bangga Pak. Atau misalnya di desa ini, di perumahan ini orang paling baik nih di RT anu atau di klaster anu, nomor anu, sekiannya dan seterusnya. Itu membanggakan, membuat kita bahagia. Nah, di sini yang mengatakan siapa? Nabi SAW. Khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, maka kita dikatakan baik sama Nabi udah luar biasa ya. Itu sebagai motivasi dari Nabi SAW. Baik, kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Yang berikutnya di antara keutamaan Al-Qur'an, kata Nabi SAW, bahwasanya Allah memiliki keluarga. Jadi orang yang menjadi ahli Quran berarti dia menjadi keluarganya Allah. Pertanyaannya, kita kan hafal ayatnya ya, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak beranak atau diperanakan. Ya, tapi kenapa kok bahasanya keluarga kan gitu? Kenapa bahasanya keluarga? Nah, beda ya antara Allah melahirkan, Allah dilahirkan, itu dinafikan oleh Allah. Tetapi ditetapkan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah punya keluarga. Lihat dalam hadis yang sahih ya. Dari sahabat Anas, diriwayatkan oleh Ibnu Majah,
Imam Nasai, Imam Hakim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, Inna lillahi ahlain. Sesungguhnya Allah punya keluarga minan nas, dari kalangan manusia. Keluarganya gak tanggung-tanggung, bukan keluarga presiden, bukan keluarganya crazy rich, ya. Bukan keluarganya pejabat, keluarganya Allah. Ini dikatakan Nabi SAW. Qalu ya Rasulullah. Mereka berkata para sahabat, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Mereka adalah ahlul Quran dan keluarga Allah adalah Al-Quran dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf di sini innalillahi ahlin. Sesungguhnya Allah punya keluarga, bukan dua keluarga ya. Allah punya keluarga dari kalangan manusia, yaitu adalah ahlul Quran. Kata Nabi ditegaskan lagi, ahlul Quran adalah ahlullah wa khasatuhu. Keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Nah, kemarin sempat viral kata-kata, saya baru tahu juga ya singkatannya, staf sus. Apa staf sus? Staf khusus ya, kawin beda agama, lagi viral ya. Ini kasus ya, keluarga khusus. Staf sus, staf khusus ini. Ini khusus ya, keluarga khusus. Dan itu bukan kan orang, ini Masya Allah gitu kan. Stafnya khusus presiden. Ini keluarganya khusus Allah. Masa kita gak termotivasi dengan itu gitu. Nah, kapan seseorang menjadi keluarganya Allah? Ya, tadi dikatakan Nabi, ketika dia menjadi ahlul Quran. Yang menjadi orang yang ahli terhadap Al-Quran. Maksudnya adalah ya, orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Taib jamaah zanillahu iyyakum ajma'in. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan keutamaan Al-Quran. Ya, saya bacakan beberapa saja karena sangat banyak, sangat banyak. Ya, qadarullah tadi saya cari artikel yang sudah saya buat lama, cuma qadarullah nggak ketemu PDF-nya ya. Jadi apa yang kami ingat saja. Baik jamaah zanillahu iyyakum ajma'in. Di antara keutamaan besar dari Al-Quran yaitu Nabi mengizinkan hasad kalau kaitannya dengan Quran. Tahu hasad Bapak Ibu? Hasad kan terlarang ya. Tapi saking mulianya Al-Quran, orang itu boleh hasad berkaitan dengan Quran. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Di antaranya kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahul Quran faqama ana al-laili wa atraf an-nahar. Orang yang Allah berikan pemahaman, orang yang berikan keahlian terhadap Al-Quran, orang yang diberikan kemudahan menghafal Quran, maka kemudian dia amalkan, dia sibukkan dirinya dengan Al-Quran baik di malam hari ataupun di siang hari. Maka kita boleh dengki kepada mereka. Dan tidak ada Nabi pernah mengizinkan dengki kepada kekayaan, kepada jabatan, gak pernah. Kepada fisik seseorang gak pernah. Gak pernah diizinkan sama Nabi. Tapi kepada Ahlul Quran yang mengamalkan kandungan Al-Quran, maka Nabi silahkan kamu hasad kepada mereka. Ya, kenapa? Maksudnya hasad di sini, saya ingin seperti dia, Ahlul Quran, mengamalkan Quran, mentadabburi Al-Quran, mengajarkan Quran, belajar Quran. Nah, ini diizinkan untuk kita berhasad kepada mereka. Baik, kemudian jamaah zanillahu iyyakum ajma'in. Besarnya ganjaran Quran baik dalam kehidupan dunia maupun nanti setelah kehidupan dunia, yaitu di akhirat. Ya, khususnya di akhirat. Setelah, dan ini datangnya setelah kematian. Datangnya adalah setelah kematian. Nabi SAW mengatakan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran, kepada ahlul Quran, apa? Dikatakan kepadanya, irtaqi, naiklah. Ya, naiklah kata Nabi SAW. Iqra,
wartaqi warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Naiklah kamu, bacalah kamu, naiklah dan tartilkan bacaanmu, baguskan bacaanmu sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kenapa? Kata Nabi, fa inna manzilaka fil jannah inda akhiril Qur'an qara'tah. Atau kama qala. Karena kedudukanmu di surga adalah sebagaimana bacaan terakhirmu terhadap Al-Qur'an. Jadi orang Pak sama Allah disuruh naik. Oh masih ada hafalannya, naik. Masih ada hafalannya, naik. Nah, karena kata Syekh Albani di sini bukan sekedar bacaan, karena kalau baca banyak orang gitu. Nah, di sini apa keutamaannya? Selain baca, kemudian juga dihafal, kemudian ditadaburi dan diamalkan. Nah, terkhusus di sini juga ya amalan jelas itu wajib, tapi di sini juga keutamaannya orang yang hafal Quran. Maka tidak sama orang yang hafalnya juz 30 dengan orang yang hafalnya 30 juz, enggak sama gitu ya. Enggak sama. Kalau sama-sama ikhlas itu sama-sama ikhlas, maka derajat di surganya berbeda. Dia semakin tinggi, semakin jauh. Kenapa? Karena inda akhiri ayatin. Karena terakhir ayat yang dia hafal itu menunjukkan atau menentukan bagaimana derajat dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena saya punya murid beberapa tahun lalu, usianya sudah 60 tahun lebih ya. Ustaz berharap saya mati ya, jasad saya dikubur di bawah tanah, setidaknya saya sudah hafal 5 juz. Itu usia 60 tahun. Dan setoran ke saya hampir 3 juz. Waktu itu cuma qadarullah sudah lama enggak ada kontak lagi. Ya. Nah, kita jadi apalagi kaum muda ya, masih 40, 50 insyaallah. Sangat bisa karena Allah sudah mudahkan. Baik jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang berikutnya. Kata Nabi SAW tentang orang-orang yang berada di majelis yang di dalamnya disibukkan Al-Quran. Nah di sini keutamaan banyak. Dinaungi malaikat, apalagi turun sakinah kepadanya, diliputi oleh rahmat Allah dan namanya senantiasa disebut oleh Allah. Disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadisnya sudah sering disampaikan ya. Memang hadis ini sering disampaikan oleh para dai, para ustaz berkaitan dengan majelis ilmu. Tetapi lihat kalimatnya. Apa kata Nabi SAW? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Kan jelas di situ. Mereka membaca Al-Quran kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mereka saling mempelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran di antara mereka. Berarti kaitannya ini khusus dengan Quran. Ya, ini khususnya Quran. Walaupun secara umum ini majelis ilmu. Mereka baca Al-Quran dan mempelajari. Baik itu belajar tajwid, talaqi, tadabbur, ya, atau tilawah, atau setoran Quran. Intinya majelis di dalamnya berkumpul orang mempelajari Al-Quran. Baca Quran, mempelajari Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun sakinah, ketenangan kepada mereka. Sebagian ulama menafsirkan apa yang dimaksud sakinah. Ustaz, saya di majelis kok sama aja gitu. Sakinah di sini bukan ketenangan yang sifatnya duniawi, tapi ada kaitannya dengan iman. Jadi maksudnya orang yang berada di majelis Quran, maka Allah akan tambahkan keimanannya dari keimanan yang sudah dia miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Fatah. Ya, kata Allah sebentar ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ada yang ingat ayatnya? Ya, Al-Fatah ayat yang keempat. Nah, Allah mengatakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah mengatakan, dialah yang menurunkan sakinah ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman.
Jadi yang menurunkan ketenangan siapa? Allah. Nah, fungsinya apa? Manfaatnya apa? Faidahnya apa? Allah sebutkan dalam ayat yang sama. Bahwa sakinah itu liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk menambah keimanan kepada mereka setelah keimanan yang Allah telah anugerahkan kepada mereka. Al-Fatah ayat yang keempat. Nah, itu coba direnungkan. Jadi sakinah, ketenangan itu, sakinah baik dalam pernikahan itu ya. Sakinah ketika kita berzikir kepada Allah, sakinah kita ketika kita bermajelis ilmu. Ini sakinah maksudnya adalah, kata para ulama, sakinah untuk menambah keimanan yang ada dalam diri seorang hamba. Nah, jadi orang tenang dengan apa? Dengan iman. Orang tenang dengan Quran, orang tenang dengan ilmu. Sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat ini. Kemudian kata Nabi SAW, kan tadi yang pertama apa? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi, diselimuti oleh apa? Rahmat. Jadi sakinah tadi fungsinya menambah iman. Sedangkan rahmat apa fungsinya? Rahmat apa fungsinya? Rahmat fungsinya adalah sebagai kunci dia masuk ke dalam surga. Karena tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga kecuali atas rahmat Allah. Berarti orang yang berada di majelis Quran, dia bukan cuma satu dikasih rahmatnya, tapi diliputi sama Allah, diselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita rasakan, Pak, ketika kita berada di majelis Quran, itu yang harus kita hadirkan dalam hati. Allah janjikan beberapa perkara. Yang saya ingat adalah tadi, diturunkan sakinah, bertambah iman. Kemudian diliputi oleh rahmat. Dan ini fungsi luar biasa semuanya. Berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akhirat. Dijamin surga. Karena kenapa? Karena surga dengan rahmat Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yudkhilu amalukumul jannah. Tidak ada seorang di antara kalian dimasukkan ke dalam surga karena amalan yang gak ada. Amal kalian tidak menyebabkan kalian masuk ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, begitu pula dengan anda wahai Rasul, engkau tidak masuk surga dengan amalanmu. Ya wala ana, begitu pula dengan aku. Aku tidaklah masuk ke dalam surga dengan amalku. Illa an yataghammadani Allah birahmatin wa fadl. Melainkan aku telah diliputi oleh rahmat dari Allah dan karunia oleh Allah. Makanya aku dijamin surga. Jadi orang masuk surga bukan dengan amalnya. Bahkan seorang nabi, apalagi kita, gitu. Nabi bukan, soleh nggak jaminan, dosa jelas banyak, maksiat enggak henti-hentinya dan seterusnya. Ya, maka di antara kiat mendapatkan rahmat Allah yang dengan sebab rahmat tersebut kita masuk ke dalam surga, maka di antara adalah menyibukkan diri di majelis Quran. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa nazalat alaihimus sakinah, turun malaikat. Nah, apa fungsinya? Tadi semua fungsinya sudah saya katakan ya. Pertama apa tadi? Sakinah, fungsinya menambah iman. Rahmat fungsinya menyebabkan atau kiat seorang itu dimasukkan ke dalam surga. Malaikat, Allah kabarkan kan, malaikat turun di majelis Quran. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Mendapatkan doa kebaikan. Karena di antara faedah adanya para malaikat menjaga hamba-hambanya. Dan di antara cara penjagaannya adalah senantiasa mendoakan orang-orang yang berada di majelis Quran. Setidaknya dengan dua doa. Sebagaimana dikaitkan dengan hadits lain. Apa itu? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia keluar dari majelis ilmu. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Itu zikir malaikat dengan doa. Mendoakan kita. Masya Allah, yang doakin kita bukan fulan bin fulan, fulanah bin fulan, bukan, tapi langsung malaikat Allah yang tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun di hadapan Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah sifatnya tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari perintah-perintahnya dan senantiasa mengerjakan apa-apa yang mereka ketika mereka diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisinya. Maksudnya di hadapan para penghuni langit. Dibanggakan sama Allah, disebut-sebut sama Allah. Fulan bin fulan, sibuk di majelis ilmu. Fulan bin fulan. Bayangkan Allah kalau menyebut nama seorang. Ya, ingatkah dengan kisah? Masya Allah, bayangkan antum disampaikan salam sama orang yang antum cintai, ada salam dari fulan. Ya,
Kalau dari pasangan mungkin kalau sudah lapuk lama biasa ya. Salam dari istri biasa gitu ya. Tapi kalau dulu gimana dulu di awal-awal gitu ya. Ta'aruf atau masa-masa lagi tumbuh-tumbuhnya cinta, wah seneng gitu. Nah sekarang mungkin kita kenal dengan ustadz yang kita kita idolakan. Dia nyampaikan salam sama antum, wah seneng. Oh dia ingat saya. Ya, ini termasuk saya pengalaman sendiri ya. Yang baru kemarin hadir ya di majelis Masjidil Alumni PB Syekh Dr. Malik. Jadi pernah saya kirim WhatsApp karena lama nggak kontekan gitu Pak. Saya kirim WhatsApp, saya nanya karena ada hal penting yang perlu ditanyakan. Saya sudah googling nyari-nyari nggak ketemu. Ya, maka saya voice note. Assalamualaikum Syekh, kafahalukum, hayakumullah dan seterusnya lah. Saya ingin bertanya Syekh. Wah 1, 2, 3 hari nggak dibalas. Sakit hati juga Pak. Wah ini lama kali nih. WA lagi, Assalamualaikum Syekh, kayaknya lupa antum sama anak. Kenalkan lagi. Anak Abu Bakar, lulusan tahun sekian di Libya, dulu jadi murid antum. Wah, padahal udah sering ngomong. Tapi kayaknya mungkin saking banyak muridnya lupa mungkin. Langsung dikirim voice. Waalaikumsalam, anak minta maaf. Nah, di antara kata yang membuat anak terharu gitu ya, beliau mengatakan, orang semacam antum nggak mungkin anak lupakan. Wah itu langsung terharu anak. Wallahi ya. Orang kayak antum nggak mungkin anak lupa. Masya Allah, sekelas beliau bilang begitu anak langsung Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah lah gitu intinya. Nah itu dari seorang manusia gitu. Seorang manusia. Nah sekarang yang menyebut nama kita Allah, Fulan bin Fulan, dan itu disebutkan di hadapan para penghuni langit. Nah, mungkin karena goib gitu Pak ya, jadi kita nggak biasa aja gitu. Tapi kita harus yakin itu. Ketika kita bermajlis kemudian kita bangun majlis tersebut di atas keikhlasan, maka Allah akan tepati janji-janjinya itu yang disabdakan Nabi SAW. Harus yakin. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian diliputi wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Semuanya diyakini walaupun perkaranya gaib enggak kelihatan. Karena memang di antara sifat orang beriman apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang paling berat itu, yang gaib yang enggak kelihatan, yang wah nggak kelihatan nih. Beda kalau kamu sholat dapat 1 juta, wah itu orang yakin jamaah semua Pak. Nganggur semua dah kayaknya. Benar Pak? Orang sekali sholat dapat 1 juta, berarti sehari berapa? 5 juta. Saya yakin nganggur, perusahaan banyak yang bangkrut itu. Orang sholat semuanya. Kenapa? Karena nggak goib gitu Pak. Kelihatan duitnya. Tapi orang yang sekian berjamaah dapat 27 derajat. Orang yang di saf pertama dapat salawat dari Allah dan malaikatnya. Enggak goib, enggak kelihatan. Jadi yang berimanlah yang dia terdepan. Yang meyakini akan janji Allah, yang dia meyakini akan ayat Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Nah, itu goib, Pak. Yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama disebutkan bukan salat dan seterusnya zakat, tapi pertama beriman kepada yang gaib, kepada Allah, kepada surga Allah, kepada neraka Allah, kepada janji-janji Allah, sifatnya pahala yang tidak terlihat. Kalau diperlihatkan pahala, antum nggak lagi terpesona dengan dunia, nggak. Sebagaimana kalau kita lihat bagaimana dosa itu dibuat ada aromanya, ada bentuknya, wah kita udah bersembunyi dari mengerikannya bentuk dosa itu. Itu Pak, ya, itu perkara gaib, wajib diyakini sehingga kita termotivasi. Nah kalau ya makanya ada sebuah contoh ya, saya lihat di gambar gitu Pak. Jadi di saf pertama itu Pak dijejerkan 500.000 gitu Pak. Di saf kedua dijejerkan 200.000. Itu yakin Pak orang pasti saf pertama. Nah, sholat ambil dulu, takbir langsung deh. Ya, kenapa 500.000 gitu kan? Itu kertas loh Pak. Ya. Ini pahala yang nggak kelihatan ini yang jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bukan dari 500.000, dari dunia dan seisinya. Kalau ada satu amalan yang kita dipastikan Allah, amalan tersebut diterima dan diberikan ganjaran oleh Allah, maka kita ya sudah tidak ada hajat lagi sama dunia. Gitu ya. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum. Nah itu diantara perkara yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran. Ya. Masih sangat banyak sebetulnya dari keutamaan Al-Quran ini. Tetapi kita beranjak kepada tema yang berikutnya, yaitu keutamaan Ramadan. Nah nanti wasiat saya
di bulan Ramadan yang akan datang. Kalau Allah panjangkan umur kita, dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, dalam keberkahan, niatkan berkaitan dengan Quran ini sudah termotivasi ya kita harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dulu cuma sekali, sekarang masa gitu aja gitu. Kita berharap ya Allah sampaikan, pas sampai kita nggak disyukuri gitu. Yang biasanya sekali jadi 2 kali. Kemudian yang biasanya cuma baca aja, sekarang dengan tadabbur. Yang biasanya hanya baca dengan tadabbur, sekarang berusaha ada hafalan-hafalan yang dihafalkan. 1 hari mungkin cuma 2 baris. Mungkin cuma 3 baris. Tapi kali 29 hari. Kali 30 hari. Kan ada perkembangan dalam hidup kita gitu. Apapun yang berkaitan dengan Quran gitu. Hafalankah, bacaankah, tadabburkah. Apalagi khususnya pengamalan terhadap Al-Quran tersebut. Jangan gitu-gitu aja Pak. Hatam Quran ya hatam sekali ya. Terus saja begitu. Nah, berarti wujud syukur kita dijumpakan lagi dengan Ramadan. Dijumpakan lagi dengan Ramadan mana? Nggak ada buktinya. Kenapa? Karena tidak menjadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik jemaah azanillahu iyyakum. Adapun berkaitan dengan fadlu syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Ini bicaranya bukan keutamaan puasa tapi keutamaan bulannya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi utama kita kaitkan dengan tema pertama karena di dalamnya adalah turun Al-Quran. Oh, Pak, orang kaitan dengan Quran menjadi orang terbaik. Bulan dari sekian banyak bulan, dari 12 bulan yang terbaik adalah Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Bahkan bukan ke bawah bulannya saja, tadi ke bawah bulan. Ya, harusnya kan turun Quran ketika Allah turunkan ke langit dunia. Allah turunkan ke langit dunia itu kan Lailatul Qadar ya. Itu harusnya ya sudah yang mulia malam Lailatul Qadar saja. Tapi ke bawah apa? Ke bawah 10 hari, ke bawah bahkan 1 bulan. Paham nggak maksudnya? Ya istilahnya gini lah, kalau ada seorang bapak dia dimuliakan, anaknya ke bawah, istrinya ke bawah, cucunya ke bawah gitu kan, saking mulianya gitu Pak. Oh ini cucu si fulan, saking mulianya diingatnya si fulannya gitu. Nah ini karena turun Al-Quran di malam Lailatul Qadar, 10 hari akhir Ramadan menjadi paling mulia dibandingkan 10 hari tengah, 10 hari pertama, betul? Ke bawah 10. Bahkan 1 bulan Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah katakan 1 bulan menjadi mulia Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Ya, jadi keutamaan pertama bulan Ramadan adalah disebut dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya, dalilnya tadi surat Al-Baqarah 185. Baik, itu yang pertama. Nah, tapi sebelum kita beranjak ke kalimat atau ke keutamaan yang kedua, saya ingin ingatkan Ramadan itu dari kata Ramadha ya. Artinya apa? Panas. Karena memang Ramadan itu ada di musim panas. Ya, Ramadan. Ini dari bulan bukan Masehi, Hijriyah ya. Kata-kata ini juga bukan diambil ya. Kata-kata ini juga kaitannya ada hadis Nabi yang mengatakan salatul awwabina hina tarmidul fisal. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, salatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah adalah ketika anak unta sudah mulai kepanasan tuh. Tarmidu Ramadan. Ya kan? Jadi anak unta sudah mulai kepanasan, itu salat duha maksudnya. Yang salat duha kan dianjurkannya, ditekankannya itu pahala besarnya justru agak siang gitu Pak. Kalau kita kan di awal pagi, kecuali syuruk ya. Nah ternyata ketika jam-jam sudah mulai panas matahari itu 10, 11 itu salat duha. Saat orang-orang itu malas gitu Pak, ngantuk, capek. Nah, orang menyempatkan kemudian sholat 2 rakaat minimal, nah itu sholat terbaik. Nah, disebut dengan apa? Sholatul awwabin kata Nabi SAW. Itu kata Ramadan ya. Makanya kami juga di Libya ya, kalau libur itu ya musim soifiyah disebutnya, musim panas. Dari mulai Sya'ban, Ramadan, Syawal. Itu libur 3 bulan. Gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan Allah khususkan bahwasanya syaitan dibelenggu. Nah, ini sudah tahu ya kita. Tapi keterangan yang ingin kami sampaikan, yang dibelenggu tidak semua.
hanya syaiton kibarnya saja. Jadi ada ustadz kibar, ternyata ada syaiton kibar juga, Pak. Oh, ustadz kibar, syaiton kibar juga ada. Ya. Kibar maksudnya apa? Besar ya, seniornya lah. Apa? Biangnya ya. Syaiton pembesarnya gitu. Dari kalangan syaiton, khususnya dari kalangan syaiton, dari kalangan jin ya. Itu yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaiton kelas-kelas teri yang pecicilannya gitu ya bahasanya. Nah, itu masih dibebaskan, tidak dibelenggu. Sebagaimana Nabi mengatakan dikaitkan dengan hadis lain, ya maradatu syaiton minal jinni. Jadi syaiton yang durhaka, yang pembesarnya mereka yang dibelenggu. Ya makanya masih banyak orang bermaksud dan lain-lain ya karena tadi ada syaiton yang kelas-kelas teri yang memang manusia yang lemah imannya cukup dikirim kelas terinya aja udah tergoda gitu. Ya mungkin manusia-manusia seperti kita ini nggak usah pembesarnya, kalau pembesarnya untuk ulama itu, untuk orang-orang yang kuat iman. Kita jangankan kelas teri ya, sama anak SD digoda gitu ya, SD dari jin ya, kalau ada SD gitu itu juga tergoda mungkin itu. Anak SD tergoda kan lucu gitu ya, orang dewasa tergoda sama anak SD gitu. Ya artinya dari syaiton juniornya lah, tergoda. Kenapa? Karena lemah iman. Kemudian yang ketiga, ditutup pintu neraka. Ya, ditutup pintu neraka. Dan dibukakan pintu surga. Ya. Sudah waktu azan? Belum, bentar lagi ya palingnya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan disiapkan kalau ada pertanyaan. Untuk pertemuan kali ini saya nggak bisa terlalu lama Pak ya. Tadi sudah bilang ke imam ya. Nanti kalau pada isya lanjut mungkin sebentar saja. Kalau ada pertanyaan dipersiapkan saja. Kemudian yang berikutnya, Allah muliakan bulan Ramadan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Dan di antara hikmah, nah ini yang perlu saya sampaikan. Nah, mungkin sebagai penutup dari materinya. Hikmah adanya malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar kan karena apa? Mulia karena turun Al-Qur'an. Tetapi hikmahnya apa? Hikmahnya karena umat, kemarin mungkin sudah disampaikan yang hadir ya. Karena umur umat Nabi itu sangat singkat dan pendek. Sedangkan umur orang-orang terdahulu itu ratusan tahun. Ratusan tahun. Nabi Nuh berapa? 950 tahun, kurang illa khamsina ama, kecuali dikurang 50 jadi 950 tahun. Banyak 950 tahun. Orang sekarang udah tinggal apa? Bukan tinggal tengkorak lagi, Pak. Udah tinggal udah hancur lebur lah. Itu orang-orang dulu begitu. Jadi mungkin 100 tahun itu mudanya gitu. 200 tahun itu mudanya, kita udah ripuh gitu ya. Udah ripuh lah gitu. Dan gak ada ya orang sekarang 150 tahun gak ada itu. Ya. Taib jemaah zanillahu wa iyyakum ajma'in. Karena umur umat Nabi SAW pendek, maka Allah karuniakan kepada mereka di tengah-tengah mereka adanya malam Lailatul Qadar. Yang mana ketika seorang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Sekitar berapa tahun? 82 apa 3? 83 ya? Saya ingatkan 82 tadi, berarti 83 lah. Antum lebih terpercaya, Masya Allah. Istiqoh ya. 83 tahun. Bayangkan Pak, umur kita misal 60 tahun, dihitung sama Allah ini kalau ibadahnya kurang-kurang anggaplah 1 tahun udah diterima Pak. Berarti kan 60 kurang 1 59 tahun sia-sia 1 tahun. Tapi dengan adanya malam Lailatul Qadar lebih baik Pak. Artinya usia kita 60 tahun, tapi kalau dapat malam Lailatul Qadar berarti 84 tahun kita dianggap ibadah di hadapan Allah. Ya. Apalagi kalau setiap malam, setiap Ramadan dapat malam Lailatul Qadar, wah luar biasa. Ya, baik. Adzan dulu nanti kita lanjutkan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, baik. Jadi umur umat Nabi SAW itu sangatlah singkat. Maka Allah karuniakan sebagai ganti agar orang-orang bisa memanfaatkan momen tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan umur singkat tetapi diberkahi. Karena kenapa? Bisa membuahkan pahala yang banyak dan bisa bersaing lah kalimatnya. Bisa bersaing dengan umat-umat sebelumnya yang memang Allah karuniakan umur yang panjang. Dan maka orang yang mendapatkan kesempatan tersebut, Allah karuniakan usia, Allah karuniakan keamanan, Allah karuniakan kesempatan, tapi dia tidak mengambil kesempatan tersebut, maka orang yang rugi. Ya, faman hurima lailaha faqad hurim. Kata para ulama, barang siapa yang dia tercegah dari beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar, maka dia tercegah dari banyak kebaikan. Kenapa? Itu momen, enggak ada lagi. Hari-hari di bulan-bulan lain enggak ada lagi. Hanya di satu hari itu saja, di malam itu saja. Bahkan ulama saking mereka memotivasi kita bukan harus satu malam full nggak tidur, itu bukan harus. Tapi kalau kita 2 jam saja itu dapat, 3 jam saja itu dapat, 4 jam saja itu dapat. Apalagi kalau ya kita sengaja malamnya siangnya mencukupkan istirahat, ya istirahat cukup, kemudian malamnya kemudian kita gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa itu. Ya, momen tersebut harus kita raih dan kita berlomba untuk mendapatkannya. Taib, itu mungkin jamaah sanallahu yakum yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya, seolah-olah kontroversi Pak ya. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannat. Padahal kalimatnya gitu ya. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh maka bagi mereka surga. Kemudian innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum syarrul bariyah jazaohum 'inda rabbihim, kan begitu dalam surat Al-Bayyinah.
Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh maka mereka ada sebaik-baik makhluk. Balasan bagi mereka adalah surga dan begitu-begitu. Artinya seolah-olah, bukan seolah, memang Allah mengatakan orang beriman dan beramal soleh balasan mereka surga. Nah jadi fungsi amal itu apa? Fungsi amal adalah untuk meraih rahmat. Gitu. Makanya seseorang beramal soleh di antara harapan yang dia harapkan adalah ingin meraih kasih sayang dari Allah. Dan kasih sayang yang dia harapkan bukan sekedar di dunia, tapi yang paling penting di akhirat yang jumlahnya 99 yang sengaja Allah akhirkan, Allah peruntukkan nanti orang-orang beriman kelak pada hari kiamat. Ya, Nabi SAW mengatakan inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat. Anzala minha, Allah turunkan di dunia dari 100 itu cuma 1 di dunia ini. Orang dapat rezeki, orang bisa begini, itu rahmat Allah yang 1. Kemudian Allah akhirkan 99 ini untuk orang-orang beriman nanti pada hari kiamat. Ada orang yang harus masuk neraka bukan selama-lamanya. Dengan jangka waktu yang lama Allah pendekkan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita enggak di situ walaupun dipendekkan. Ada orang yang dia harusnya masuk neraka tapi Allah ampunkan. Dihisab berat tetapi akhirnya masuk surga. Dalam keadaan ketika dia berjalan di atas sirat, tetapi dalam keadaan sebagian tubuhnya sudah terbakar, tapi akhirnya masuk surga. Enggak masuk neraka dulu, Pak. Cuma celaka aja di siratnya, tapi akhirnya masuk surga. Ada yang begitu, Pak. Enggak masuk neraka dulu. Kenapa? Karena rahmat Allah. Ada orang yang dia sangat berhak masuk neraka, tapi Allah ampuni dan dia masuk surga tanpa hisab. Mungkin enggak, Pak? Mungkin. Kenapa? Karena rahmat Allah. Nah, makanya 99 ini luas sekali, Pak. Luas sekali, 1 aja sudah tercukupi dunia, langit dan seterusnya. Apalagi nanti di akhirat 99 rahmat Allah yang Allah khususkan hanya untuk orang-orang beriman. Ya. Jadi itu fungsi rahmat untuk fungsi amal soleh adalah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sholat jika ada pertanyaan ya? Jadi ini pertanyaannya jika ada pertanyaan. Bagaimana sholat dan puasa saat masih lalai? Tidak sholat dan puasa. Apakah wajib qadha? Maksudnya dulunya nggak sholat gitu ya? Tidak ada qadha ya, untuk sholatnya. Karena sebagaimana pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'mar bi qadha'is shaumi wa la nu'mar bi qadha'is shalah. Dulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak pernah diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi salat enggak ada qadha. Walaupun jumhur ulama, dan saya dapat faedah ini ketika makan-makan sama Ustaz Firanda ya di rumah salah satu jamaah. Ustaz, jadi gimana? Kata beliau, jumhur ulama harus diqadha semuanya. Jadi dia meninggalkan salat 20 tahun diqadha semuanya. Tapi ini berat, kata beliau. Dan enggak mesti jumhur ulama itu selalu memihak kebenaran, enggak. Ya, kebenaran tidak selalu memihak jumhur. Maka yang pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, dia tidak wajib qadha, apalagi dia meninggalkan secara sengaja karena lalai, tetapi dia bertobat kepada Allah. Dan di antara bentuk taubatnya adalah dia menyibukkan diri dengan salat-salat sunnah. Untuk apa? Menambal salat-salat yang selama ini dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun puasa, kalau dia tinggalkan secara sengaja maka sama, tidak ada qadha. Jadi orang yang sengaja meninggalkan puasa dia terancam dengan neraka, kemudian tidak ada qadha baginya. Kalau orang sengaja meninggalkan puasanya, tapi kalau ada udzur, ada qadha. Ya, seperti misalnya orang sakit, orang safar dan lain-lain, ya, maka boleh dia qadha. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya dalam meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis hanya sebagian saja? Seperti pada hadis di Riyadhus Shalihin bahwa Imam An-Nawawi tidak mencantumkan atau menjelaskan tentang kafaratnya. Berkaitan dengan apa ini? Intinya tidak masalah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, semoga ini tidak masalah sebagaimana misalnya kita sampaikan ya. Kita sampaikan innamal a'malu binniyat. Padahal kan panjang. Gitu ya. Misalnya rawahul Bukhari Muslim. Padahal masih panjang. Sama seperti majtama'a qaumun itu hadisnya panjang, cuma dibaca dari situ. Kemudian yang kita baca
Nabi SAW mengatakan man salaka thariqan, tahu kan hadis itu? Itu hadisnya panjang, sebelumnya ada. Cuma kita putus dari situ. Ya, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau dalam meriwayatkan hadis di kitab-kitab, ya Allah alam apakah ada alasan tertentu yang dijelaskan oleh ulama, keterbatasan Imam Nawawi atau yang lainnya, ya Allah alam itu bisa rujuk kepada ahli hadis ya. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana cara membayar fidyah untuk orang tua yang tidak kuat untuk berpuasa? Ya, ini terjadi pada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang memang usianya panjang dan ketika usianya sudah sepuh, beliau radhiyallahu anhu tidak lagi sanggup puasa. Maka bisa beberapa cara. Yang pertama, dia bisa berikan makan kepada seorang miskin, seorang fakir miskin setiap harinya, nyicil, 1 hari nggak puasa bayar, 1 hari nggak puasa bayar. Yang kedua, cara yang kedua adalah dikumpulkan semuanya. Jadi nanti di akhir Ramadan atau setelah Idul Fitri dia bayar fidyah. Semua yang ditinggalkan 29 atau 30 hari dia berikan misalnya ke 30 orang. Atau kepada 1 orang selama 30 hari. Ya, bisa dengan cara satu atau cara yang kedua. Allahu a'lam bishawab. Berhenti sahur apakah saat adzan atau boleh sampai selesai adzan? Ya. Berhenti sahur itu saat fajar shadiq sudah tiba. Karena kalau adzan memang dia sebagai tanda masuknya waktu sholat. Tetapi ada orang yang lebih cepat, ada orang yang lebih lambat, kan ini bahaya. Ya, makanya kita harus tahu fikih puasa juga, fajar shadiq. Ya, secara umum tapi di negeri kita ya insyaallah mudah-mudahan Allah selamatkan dari kekeliruan ya. Ketika adzan berkumandang Allahu Akbar sudah berhenti, kecuali apa yang ada di tangan boleh gitu. Bukan apa yang di tangan yang magicom kemudian dipegang sampai warga itu beda. Satu magicom atau satu boboko gitu ya. Nah, beda maksudnya itu ya misalnya potongan kurma atau gelas yang sedikit lagi. Kalau sengaja mau adzan sengaja pakai teko gini, tinggal cer gitu. Nah, ini muskilah ini namanya ya. Musibah itu namanya. Baik. Ini sama juga saya ada santri, ini pentingnya ilmu. Dia makan. Antum ngapain? Anak tegur. Antum ngapain makan? Yang anak tahu sampai hayya 'alas shalah. Dari mana dalilnya? Jadi ada yang satu gini, ada yang satu gini. Ya Allah, orang beda-beda. Jadi fajar shadiq sudah tiba, maka sudah berhenti, imsak. Jadi imsak itu berhenti. Bukan imsak sebagaimana yang difahami oleh masyarakat, ada bunyi apa? Ya kayak gitu ya. Itu makan sewarak-warakna mangga gitu ya. Sekenyang-kenyangnya mangga karena belum fajar shadiq. Silahkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin sampai sini aja Pak ya. Insyaallah di lain waktu kita berjumpa. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan dan kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.